Kita melanjutkan di part yang keempat ya. Langsung saja ada HGII punya di harga 198. Ini orang yang beli di 198 berarti dia member baru, mungkin baru 1 hari 2 hari baru gabung. Karena apa? HGII kita rekom itu dari seminggu yang lalu ya. Bahkan udah tak posting juga di TikTok dan YouTube. Udah tak post juga beli di 190, TP di 200. Ini malah beli di 198, itu kan agak sableng juga. Ya, untuk HGII masih menarik lah. Masih menarik asalkan dia nggak jebol 195 aja. Selama dia masih tertahan di 195, ya udah, dia masih oke, masih ada potensi untuk naik lagi pelan-pelan. Kalau teman-teman mau coba masuk wifi, ya jangan jebol 195, itu aja kuncinya. Masih ada target ke 210, 220, itu target jauhnya HGII ya. Bahkan bisa sampai ke 200, ya 230 lah udah. Untuk HGII 230 aja mentok dulu. Ya gitu. Jangan beli di sini lah, jangan beli di 200-an, itu nggak usah. Deket-deket 195 aja kalau mau beli HGII. Gitu. Ikutin plan kita lah, ikutin. Saya kalau ngasih plan itu insya Allah nggak menyesatkan, nggak kok. Insya Allah ya. Kalau kalian ikuti dengan baik, saya juga pasti bakal ngawal plan saya. Saya berani rekom, saya berani ngawal juga. Tapi kalau cut loss yang nggak berani ngembaliin duitnya lah. Cuma berani rekom aja sama ngawal aja. Kalau cuan alhamdulillah, kalau cut loss ya tinggal minta maaf toh. Toh nggak semua owner grup juga berani minta maaf. Jarang saya melihat owner grup yang mau minta maaf ketika rekomnya cut loss. Gitu. Kenapa susah minta maaf? Karena ketika minta maaf itu menjatuhkan harga diri. Ya, nggak mau orang yang menjatuhkan harga diri. Ya goblok juga sih. Tinggal minta maaf doang ya kan? Susah. Lanjut. Ada CBDK punya di harga 7527. Untuk CBDK masih menarik. Selama dia nggak jebol 7000 lagi. Mohon maaf, 7000 aja. Ya ini garisnya susah di 7000. Anggap aja CBDK 7000 lah ya. Garis ini yang biru. Nah, selama dia nggak jebol 7000 lagi, ya masih oke lah. Masih oke. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, barangkali tadi ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon maaf. Ya, biasa lah. Saya kalau di grup kayak gitu soalnya ngomongnya. Hehe. Mohon maaf. Oke, untuk CBDK masih menarik. Silahkan yang mau beli, cicil 7.250 sampai 7.000. SL kalau dia closing di bawah 7.000. Dah, gitu aja. Untuk CBDK masih ada potensi ke 7.500, 7.800 sampai ke 8.000 lagi. Untuk CBDK menarik, silahkan dicicil-cicil ya. Gitu aja CBDK, nggak usah ribet. Langsung beli cuan gitu. Kalau di CBDK cut loss itu agak gimana gitu. Jangan sampai cut loss di CBDK ya. Emiten baik hati kok CBDK itu. Lanjut ada footer punya di 141. Ya untuk footer ini kurang menarik ya untuk footer. Coba tunggu dia di 130 sampai 127. Atau tunggu di 127 sampai 124 sekalian. Boleh malah. 127 sampai 124. Kalau takut nggak dapat barang ya di 130 sampai 125 boleh area belinya. SL di 123 gitu. Masih ada potensi untuk koreksi kembali untuk footer ya. Bagi teman-teman yang mau mantau footer, tunggu aja. Tunggu dia di 130-an lagi. Masih ada potensi untuk turun kembali footer ya. RSI dia ngarah turun, MACD juga ya nggak oke banget kok untuk footer. Karena udah selesai. Gorengannya udah selesai kemarin. Sekarang saatnya
dijual untuk footer. Gitu teman-teman. Lanjut ada doh punya di 130. Wih, FOMO lagi guys. Ini pasien FOMO ini punya di 130. Untuk doh hati-hati, harap berhati-hati untuk doh. Ada potensi dia balik lagi ke 115 lagi sampai 112. Kenapa? Ya dia waktunya jualan juga. Selama dia masih di atas 120 ya itu masih oke ya. 120, 119 nggak boleh jebol. Kalau dia jebol, potensi balik lagi ke 115 sampai 112 untuk doh. Harap dihindari dulu pembelian di sini. Harap dihindari. Tunggu aja nanti di 115-an lagi untuk doh ya. Jangan dibeli terlebih dahulu. Potensi koreksi untuk doh. Lanjut ada BBTN. Punya di harga 980. Untuk Bank Tabungan Negara gimana ini? Untuk Bank Tabungan Negara kurang menarik om. Wis, iki piye to, Cak? Wis sit. Untuk Bank Tabungan Negara kurang menarik ya. Kurang menarik, kunci dia 920 sampai 900 saja. 920 sampai 900 itu area yang tidak boleh ditembus oleh Bank Tabungan Negara. Gitu ya. Untuk BTN harap berhati-hati, amati dia. Amati. Kalau dia tembus 900 itu udah tolong dihindari terlebih dahulu. Gitu. Bagi yang belum punya barang cicil silakan. SL-nya di 900 jebol. Target dia bisa ke 950, 970 sampai 1000 lagi. Itu untuk Bank Tabungan Negara. Tapi masih ada potensi untuk koreksi sekali lagi. Koreksi satu kali lagi, dia bikin candle merah satu kali. Terus setelah itu bikin hijau. Ya berarti hari Senin merah, hari Selasanya hijau. Gitu ya. Bukan dukun ini. Yo, enggak dukun lah. Bukan mendukun ini ya guys. Tolong. Kemarin ada yang menganggap saya dukun, tapi alhamdulillah jadi kayak dukun beneran ya. Hari ini banyak yang terbang rekom kita. Enzia punya di 66. Untuk Enzia ini gorengan ya. Gorengan. Ini oke. Gak apa-apa. Kalau mau cicil Enzia boleh 66 sampai 64. SL kalau dia closing di 62 atau 63 itu boleh di cut loss dulu ya. Selama dia masih di atas garis coklat ini di 64 itu masih oke. Target dia kalau sekali digoreng bisa sampai ke 70-an sampai 75 atau 80. Maka untuk Enzia ya silahkan kalau mau nyicil, tapi sabar ini ya toh. Itu sabar aja. Boleh beli 65 TP di 70 75 itu silahkan. Untuk Enzia boleh aja. Ini juga udah bagus kok, MACD nya udah bagus, tinggal nunggu RSI cus gitu aja. Sideways dulu berhari-hari, paling sideways 1 minggu atau sideways sampai hari Kamis, Jumatnya diterbangin lagi, bikin candle kayak gini lagi atau candle kayak gini ya. Itu triknya Enzia kayak gitu aja. Kehidupannya selalu seperti itu. Dia naik turun lagi, naik turun lagi ya. Cicil-cicil aja. 65 sampai 60 5 tik area belinya sekalian. 65 sampai 60 untuk area akumulasi kalian. TP di 70, 75, 80. Gitu aja untuk Enzia ya. Gorengan ini. Tinggal kalian kuat-kuatan sabar aja. AYSL dendengsi guys. AYLS ya lah. AYLS punya di 128. Ini agak mengerikan juga AVG-nya. Mengerikan. Untuk AYLS menarik. Teknikalnya oke nih. Teknikalnya oke. Kemarin juga kita sempat ngerekom AYLS ya sampai TP2. Nih hari ini nih. Nih
hari Rabu berarti 2 hari yang lalu. Ya bagus. Hari ini dia masih cakep, ada potensi untuk ke 90 lagi sampai 95. Ada potensi kalau dia jebol 95 atau 93 jebol lah ya. Ya udah, dia siap untuk bermain di 100-an lagi. Tapi sabar untuk ILS. Ini udah menarik ini. Swing aja, buat swing. Boleh. Area belinya 87 sampai 84, SLD 82 atau 80 sekalian. Itu boleh. TP-nya di 93, 96, 100 gitu. Untuk area TP-TPS ILSL ini. Bagus, untuk swing masih cakep ini. Silahkan yang mau swing ya. Semoga aja dia bikin kayak gini lagi. Wih. Tapi untuk balik ke AVG omnya yang nyangkut di 128 ya harap bersabar. Kalau punya duit dingin silahkan di AVD aja ya. Gitu untuk ILS. Lanjut ada BTPS punya di 991. BTPS 991 hari ini koreksi. Kita cek teknikalnya. Oke, untuk BTPS harap berhati-hati, potensi lanjut turun kembali ke area 950 sampai 930. Dah mentok 950 930. Kalau dia jebol 920 garis warna biru ini, ya udah, dia harap dihindari dulu. Potensi masih ada turun kembali ya. 950 sampai 930 area beli BTPS, SLD 920 jebol. TP 1000 gitu aja. Untuk BTPS jangan beli di atas sini. Jangan beli di atas sini, berbahaya. Seperti itu untuk BTPS. Lanjut aja. Ada saham AMRT, Alfamart. Alfamart punya di 2500. Oke. Ini baru beli hari ini berarti. Untuk Alfamart, kaget aku lihat chartnya guys. Kok gini? Kalau kayak gini, potensi sideways dulu ya. Ini potensi sideways. Dia bikin candle merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Batasin, dah gitu. Batasin 2470 sampai 2450. Batasin AMRT. Kalau dia jebol 2470, 2450 di cut loss dulu. Selama dia masih di atas itu masih oke. Yang penting atau yang jelas dia masih ada potensi untuk sideways dulu. Sideways sambil nunggu MACD-nya cakep, nunggu RSI-nya cakep. Sabar aja untuk AMRT. Yang suka Alfamart silahkan dicicil-cicil aja. Kalau saya nggak suka sahamnya, suka beli di Alfamart paling. Nggak suka sahamnya. Lanjut ada MAPI punya di 1620 minus 200 tick. Oke, untuk MAPI udah naik guys. Oke, masih ada potensi untuk naik kembali. Masih ada potensi naik lagi ke 1470 ya. Ini area yang wajib dijebol nih Om. 1470, 1480 ini wajib dijebol. Kalau area ini jebol, itu lanjut naik lagi. Tapi hati-hati karena dia udah naik, udah di atas, MACD juga udah agak di atas, RSI juga udah agak di atas. Maka harap berhati-hati. Gitu ya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, tidak disarankan untuk membeli MAPI. Biarin aja. Biarin, jangan beli. Ini ada potensi naik, tapi kalian jangan beli ya. Ada potensi naik, tapi agak berat juga. Itu. Potensi naiknya ke 1470, 1490. Kalau jebol 1490 ya udah. Dia bakal ke 1500 sampai 1600. Itu untuk MAPI gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, jangan dibeli dulu karena terlalu beresiko. Oke, untuk part ini kita selesai. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.